semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi fikih. Silahkan Ananda buka buku Ananda semua pada halaman 21 tentang memahami ketentuan infak. Baiklah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabihla fi kulli summulatin min atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'ul alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, kata infak sendiri berasal dari al-infak, dari bahasa Arab yang artinya adalah pembelanjaan. Adapun pengertiannya menurut istilah, memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan sosial dan keagamaan dalam waktu yang tidak terbatas. Sedangkan infak sendiri memiliki hukum infak, yaitu wajib dan sunnah. Seperti apa yang bersifat wajib? Yang pertama adalah zakat, kafarat, dan nazar. Apa itu zakat? Zakat yang kita keluarkan seperti zakat mal, zakat harta, zakat pada bulan suci Ramadan kita mengeluarkan zakat berupa beras, yaitu bahan pokok. Kemudian ada kafarat atau mengganti denda, kafarat atau denda. Kemudian yang ketiga nazar, apabila kita telah berniat sesuatu, misalnya Ananda puasa, apabila Ananda juara 1 di kelas, Ananda akan puasa, itu adalah nazar, itu wajib untuk dibayar. Kemudian selanjutnya adalah yang bersifat sunnah. Seperti apa Bu yang bersifat sunnah? Atau yang dianjurkan, yang mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk kemaslahatan atau kebaikan, misalnya sekolah, membangun masjid, berinfak untuk membangun masjid. Amal jariah seperti bersedekah untuk pembangunan jalan. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan dalam berinfak. Yang pertama, infak dapat diserahkan kepada perorangan atau lembaga sosial. Kemudian yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam menginfakkan harta, tidak pula dapatnya 1 bulan 1 juta diinfakkan semua. Tidak seperti itu, ada hak kita dan ada yang memang harus kita infakkan. Kemudian yang ketiga, menginfakkan harta sesuai dengan kemampuan dan kelonggaran. Misalnya dari 1 juta kita keluarkan 100.000 atau 200.000-nya saja. Kemudian berinfak tidak ditentukan oleh waktu dan jumlah. Boleh kapan saja, boleh dengan sejumlah berapa saja, yang penting tidak berlebihan. Selanjutnya, orang berinfak harus berakal atau mumayyiz, berakal, sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Kemudian berinfak harus disertai dengan hati yang ikhlas, tidak menyakiti yang menerima. Misalnya seperti apa? Misalnya ada yang berinfak memberikan sumbangan berupa semen ke masjid, kemudian digembar-gemborkan, saya sudah menyumbang ke masjid ini dengan sekian, dengan tujuan untuk riya atau pamer. Itu tidak boleh. Yang bagus adalah berinfak di belakang saja, tidak diketahui orang, tapi ikhlas. Baik, yang selanjutnya, barang yang diinfakkan berupa barang yang bermanfaat dari hasil usaha yang baik atau halal. Tidak boleh infak diserahkan dari hasil judi, itu tidak boleh. Selanjutnya bentuk-bentuk infak. Yang pertama, infak fisabilillah
Apa itu infak fisabilillah, Bu? Infak yang ditujukan untuk berjuang di jalan Allah, seperti barang-barang peperangan. Kemudian yang berinfak berbentuk infak fisabilillah ini mendapat pahala yang sama dengan para mujahid. Siapa itu? Yang berperang. Pahalanya sama. Kemudian yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Apa saja? Harta untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun masjid, sekolah-sekolah, tempat-tempat umum, itu infak untuk kepentingan umum. Selanjutnya, infak kepada keluarga dekat. Yang terutama, infak itu untuk keluarga dekat kita sendiri. Misalnya ke ibu kita baru dapat hadiah, kita kasih ke ibunya. Itu lebih utama. Bentuknya macam-macam, bisa barang-barang yang kita sayangi atau memang harta-harta kita, seperti kita dapat hadiah 1 juta dari lomba apa, kita mau infakkan kepada ibu, bisa. Kemudian pelaksanaan infak ini ada yang secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang dengan terang-terangan. Yang penting ikhlas. Tidak boleh mengatakan, wah dia pamer Bu, infak di depan-depan umum. Kita tidak tahu itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita hanya mengikuti hal-hal yang baik dari teman kita yang berinfak tadi. Infak yang melalui lembaga infak. Ada Lazis, lembaga amal zakat, infak, dan sedekah. Ada Bazis, badan amil zakat, infak, dan sedekah. Ini merupakan lembaga pendistribusian infak. Jadi setelah kita infakkan, kita serahkan infak kita ke lembaga tersebut yang akan menyalurkan atau menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kemudian yang secara mandiri, kita bersedekah sendiri ke masjid-masjid yang sedang membutuhkan bantuan untuk pembangunan masjid. Baiklah Ananda, bagaimana? Semoga materi tadi sudah bisa dimengerti. Bila masih bingung, masih kurang jelas, boleh ditanyakan atau boleh dibaca ulang materinya. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Semoga harimu menyenangkan, dan jangan lupa bila keluar rumah selalu cuci tangan, selalu gunakan masker, dan bawa hand sanitizer. Kurangi untuk jalan-jalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.